semua menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
damai bagimu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui bahwa kita orang berdosa, agar kita layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa.
Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mengilhami Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putramu untuk mengunjungi Elizabeth. Engkau pun yang telah mengilhami ke-24 putramu dengan Roh Kudus untuk ditabiskan menjadi diakon. Semoga kami senantiasa mengikuti bisikan Roh Kudus dan bersama Maria senantiasa memuliakan Dikau dalam karya pelayanan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa satu Allah kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Nubuat Sefanya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengah kamu. Engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut, hai Sion. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang kudus Allah Israel. Yang kudus Allah Israel. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Akan menimba air dan mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan nama-Nya. Beritakanlah karya-Nya di antara bangsa, masyurkanlah nama-Nya. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karya-Nya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel agung di tengah-tengahmu.
berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga yang sudah merelakan putra-putranya untuk mengikuti panggilan Tuhan dalam menapaki jalan keimamat yang kudus. Kita semua dengan hati gembira pada hari ini berdoa bersama-sama agar anak-anak kita, putra-putra kita ini memang sungguh-sungguh akan menjadi diakon, pelayan-pelayan yang memahami tentang panggilan perutusan mereka di dalam Yesus Kristus,
bukan apa yang mereka opinikan, apa yang mereka pikirkan, tetapi apa yang sudah selama sekian tahun disampaikan kepada Anda sebagai satu ilmu pengetahuan yang diharapkan sudah berkembang dalam hati Anda sehingga Anda berani untuk mengambil keputusan mengikuti perutusan yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dengan mau ditabiskan menjadi diakon. Apakah memang kamu mau ditabiskan diakon? Mau? Mengapa? Memang kalau sudah mulai tanya mengapa dengan lain sebagainya, memang dunia ini agak terdiam sedikit, tapi sudah. Jadi kita dengan penuh harapan terhadap upacara pentabisan ini sebagai suatu upacara yang kudus, yang menyelamatkan, yang membuka wawasan selalu bagi umat beriman untuk melihat bahwa kehadiran pelayan-pelayan dalam gereja itu adalah anugerah dari Tuhan, ya. Anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada persekutuan, supaya dalam persekutuan, bilang saja gereja ini Katolik, kita sungguh-sungguh berkembang sebagai satu kesatuan yang memang saling melayani. Diakon memang benar-benar ya ditugaskan untuk melayani. Memang mereka bukan diakon untuk melayani permanen, karena ini diakon di seminari ini adalah satu bagian, apakah itu namanya rest area, untuk menjadi imam, ya. Jadi kita memang mesti diarahkan kepada imamat itu, sehingga masa-masa diakon ini memang masa pelayanan secara khusus, tapi di mana Anda akan mendalami secara lebih terhayati panggilan Anda untuk menjadi orang-orang yang Kristus punya bagi kebaikan persekutuan di dunia ini, terutama dalam persekutuan orang-orang yang kelak dipercayakan kepada Anda dalam pelayanan. Diakon, Anda diangkat ke dalam suatu, mau bilang status, bukan, dalam satu kalangan di mana Anda mulai belajar untuk menjadi pemimpin yang melayani, ya, menjadi pemimpin yang melayani. Di dalam golongan yang disebut dalam gereja kita klerus, ya, yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani. Karena itu ada masa khusus diakon. Anda bisa belajar kembali dan bertanya kepada diri sendiri, apa memang kamu mau menjadi pemimpin yang melayani, atau pemimpin yang hanya ingat diri sendiri, memimpin dengan pelayanan seturut dengan teladan dari Yesus Kristus. Anda akan terutama menjadi pewarta sabda dalam sakramen permandian, sakramen apalagi perkawinan, apalagi ya sudah. Jadi dalam dua sakramen ini Anda mewartakan sabda, dan satu hal yang akan Anda selalu akan wujudkan di hasilnya terhadap pembangunan persekutuan perhatian satu sama lain, yaitu ekaristi untuk orang-orang yang sakit, perhatian untuk orang-orang yang berkekurangan itu. Anda ditabiskan diakon bukan untuk menjadi koster-koster, bukan untuk menjadi pesuruh-pesuruh dari pastor di paroki, tidak. Anda menjadi diakon sebagai pelayan dari Yesus Kristus yang memberikan perhatian kepada hal-hal yang akan ditugaskan kepada kamu, terutama pewartaan sabda dalam permandian dan perkawinan. Karena itu persiapkan supaya Anda membawa ya karunia, membawa berkat di dalam pelayanan ini. Dan jangan pernah Anda sebagai diakon coba-coba bawa minyak suci untuk orang-orang sakit. Tidak. Jadi Anda pergi saja bawa cipori, ada hosti, lantas kasih
beri sambut untuk orang-orang sakit. Saudara-saudari yang terkasih, memang kepelayanan itu selalu menuntut satu pemahaman, ya, pemahaman yang benar, sehingga dalam keadaan kesulitan dan penuh tantangan, bahkan ketidakpastian, Anda selalu berdiri. Dan pelayanan Anda mempunyai tujuan sekurang-kurangnya secara kelihatan supaya ada persaudaraan di dalam persekutuan umat yang dipercayakan kepada pelayanan Anda. Persaudaraan. Anda harus menjadi saudara istimewa di antara saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan. Karena Anda harus menjadi yang dilihat oleh mereka, bagaimana menerjemahkan persaudaraan yang didirikan oleh Yesus Kristus di dunia ini. Tidak ada lain. Tidak usah takut tentang persoalan material, Anda tidak akan kekurangan. Tapi kalau kamu mulai masuk di situ, kamu setiap detik kekurangan. Mengerti? Bukan hanya diakon, imam-imam juga semua, seluruh umat juga. Kita semua tidak pernah akan kekurangan bila mana dalam hati kita ada semangat untuk memberi, share, sebagaimana Kristus. Diakon, dia akan memperhatikan secara khusus kenyataan panggilan ini agar pelayanan di dalam gereja sungguh-sungguh mengikuti pelayanan seutuhnya seperti yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Anda tidak berhenti belajar, Anda baru mulai belajar untuk mewujudkan. Mungkin yang kemarin Anda sudah mulai lupa sejarah gereja, sejarah filsafat, dengan lain sebagainya. Tapi Anda tetap belajar bagaimana untuk mengaktualkan apa yang dulu kamu pelajari di dalam membangun secara konkret persaudaraan, pertemanan, persahabatan yang tidak terlepas dari segala hal yang merongrongnya, yang merusaknya. Tapi Anda harus hadir untuk membawa kabar sukacita. Dengan menerima tabisan diakon pada saat kita merayakan pesta Maria mengunjungi Elizabeth, kita mendapat dorongan untuk belajar dari Maria, bagaimana dia memperhatikan, dia memberikan hati kepada orang-orang sesamanya, sehingga sesamanya mengalami kegembiraan. Pada saat sampai sabda, katamu ke saya, anak dalam kandungan saya, dia menendang, ya toh? Atau apa dikatakan tadi? Dia tenang, karena meloncat dia suka keluar. Itu tidak ada. Jadi dia tendang dengan naik untuk menyatakan kegembiraan. Dan itu sebenarnya contoh ini diakon harus bawa kepada umat, supaya umat itu saling menendang untuk menghadirkan kegembiraan itu. Bukan saling menendang untuk melumpuhkan, baik saling menendang untuk menghadirkan kegembiraan dari Elizabeth yang disapa oleh Maria. Kita diakon-diakon semoga tetap tersedia untuk disapa oleh perawan Maria, terutama dengan menghayati apa yang disampaikan dalam Magnificat. Ya, dalam apa artinya Magnificat? Magnificat. Siapa? Kau punya jiwa. Ya. Jadi jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi itu supaya memang dalam pelayanannya, memang diakon di Keuskupan Agung Kupang, para diakon 3 bulan lebih dia masuk kurungan. Di mana dia masuk kurungan? Artinya dia belajar hal-hal yang praktis dalam kehidupan pastoral. Dan kemudian mungkin nanti bulan Oktober saya tabiskan kamu menjadi imam. Ya, itu untuk yang di Kupang. Ya. Yang di luar urusan uskup mereka masing-masing. Bahwa nanti besok Monsignor Domi mau tabiskan semua yang diakon sekarang ini, tidak ada soal. Kalau besok dia tabiskan imam, tidak ada soal. Dia punya gawe untuk melakukan pelayanan itu kepada kita sekalian. Jadi saudara-saudari yang terkasih, para
putra-putra calon diakon, semoga Anda dengan meneladani Bunda Maria selalu mempunyai hati untuk memperhatikan, memberikan hati kepada orang-orang, terutama mereka yang membutuhkan kehadiranmu pada saat mereka dalam kemendesakan. Ya. Tidak pilih-pilih, ya, itu harus belajar sehingga kamu dapat situ. Entah kamu bertindak secara lemah lembut, ramah tamah, lain kali tegas, lain kali keras, dengan tidak soal. Lihat, pelajari situasi situasinya sehingga Anda bisa hadir di sana sebagai pelayan yang menggerakkan kabar gembira, evangelisasi. Dengan itu kan tujuan menjadi diakon, untuk membawa kabar sukacita sabda Kristus kepada dunia ini, terutama kepada mereka yang dipercayakan kepada kita. Dengan penuh kebebasan, saudara-saudara telah memutuskan untuk menjadi diakon. Untuk menunjang karya pelayanan diakon, Allah memberi karunia hidup selibat. Dengan cara hidup seperti ini, saudara juga menjadi tanda bahwa Allah harus dicintai melebihi segalanya dengan cinta yang tak terbagi-bagi. Oleh sebab itu, di hadapan Allah dan seluruh umat, saya ingin bertanya kepada saudara, sanggupkah saudara-saudara tetap hidup selibat untuk selamanya demi kerajaan Allah? Semoga Allah membantu saudara-saudara untuk setia kepada janjimu. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum menerima tabisan diakon di hadapan Allah dan seluruh umat, nyatakanlah kesediaan saudara untuk menerima tugas sebagai diakon. Maukah saudara-saudara ditabiskan menjadi diakon melalui penumpangan tangan saya sebagai tanda pencurahan karunia Roh Kudus? Saya mau. Maukah saudara-saudara dengan hati yang tulus mewartakan iman seperti para rasul, melalui perkataan dan perbuatan sebagaimana diajarkan oleh kitab suci dan tradisi gereja? Maukah saudara-saudara berdoa dengan tekun, terutama melaksanakan ibadah harian bersama demi gereja dan seluruh dunia? Maukah saudara-saudara membangun hidup selaras dengan teladan Yesus Kristus yang tubuh dan darahnya akan saudara-saudara terimakan kepada umat? Apolonius Wadner Panggadora, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya dan pengganti-pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Dominikus Yolinto kami, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya dan pengganti-pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula.
Herman Putra Mbui Joka, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya dan pengganti-pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Canisius Alvino Rajakia, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya dan pengganti-pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Lucas Franciscus Heroicton Conterius, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya dan pengganti-pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Pegang dulu tangan. Octavianus Udeta, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya dan pengganti-pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Robin Henricus Claude Canosa Lopez, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya dan pengganti-pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Vergilius Mandonsa, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya dan pengganti-pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Wilfridus Arnoldus Astu Wunggo, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada saya dan pengganti-pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Engelbertus Nahak, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Marcellinus Demetri Mali, berjanjikah engkau untuk taat dan untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Prudentius Naikovi, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Arnoldus Jansen Teguh Bebo, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula.
Bonifacius Christian Darus, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Florianus Emmanuel Gongo, berjanjikah engkau untuk taat dan hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Hieronymus Talo, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Jacinto Boy Orlando Chandra Anim, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Cletus Evantinus Ngeta, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Dominikus Evenroy Gultom, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Emilianus Dungga Koten, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Engelbertus Serang, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah mulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Joao Matinho Envein, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Pontianus Ladung, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Julius Nahak, berjanjikah engkau untuk hormat dan taat kepada uskupmu dan pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya menganugerahkan kurnia surgawinya dengan berlimpah kepada mereka yang telah dipilihnya untuk jabatan diakon. Tuhan
supaya Engkau memberkati mereka yang terpilih ini. Supaya Engkau memberkati, menguduskan mereka yang terpilih ini. Supaya Engkau memberkati, menguduskan, dan menghabiskan mereka yang terpilih ini. Kristus, dengarkanlah kami. Tetap biar saja. Tuhan Allah, sudahlah mendengarkan doa-doa kami dan berkenanlah mendampingi kami dengan bantuan-Mu dalam melaksanakan tugas pelayanan ini. Dan kuduskanlah dengan berkat-Mu mereka yang menurut penilaian dan keyakinan kami layak untuk dibaktikan bagi pelayanan suci dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Allah yang Maha Kuasa, hadirlah di tengah-tengah kami dengan kuat kuasa-Mu. Engkaulah sumber kemuliaan, Engkaulah pemberi jabatan, Engkaulah pemberi tugas pelayanan. Engkau tetap abadi, namun seluruh ciptaan Kau barui melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah sabda-Mu, dialah kekuatan dan kebijaksanaan-Mu. Segala sesuatu Kau atur, Kau siapkan dan Kau laksanakan sesuai dengan penyelenggaraan ilahi-Mu yang abadi. Gereja-Mu sebagai tubuh Kristus Kau tumbuhkan dan Kau bangun menjadi kanisa yang baru. Gereja-Mu Kau limpahi dengan rahmat dan Kau sempurnakan dengan anggota yang beraneka untuk melayani seluruh tubuh dalam kesatuan yang mengagumkan. Engkau menetapkan tingkat-tingkat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Engkau pernah memilih para Lewi untuk melaksanakan tugas pelayanan di kanisa, dan Kau limpahkan rahmat-Mu sebagai warisan abadi. Di awal kehidupan gereja dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, para rasul memilih 7 orang jujur untuk menjadi pembantu dalam tugas pelayanan sehari-hari, agar para rasul dapat lebih memusatkan diri dalam doa dan pewartaan Injil. Sambil berdoa, para rasul menumpangkan tangan atas orang-orang terpilih itu dan menyerahkan tugas pelayanan meja Allah kepada mereka. Kini kami berseru kepada-Mu, ya Allah, pandanglah para hamba-Mu ini yang dengan rendah hati kami serahkan untuk melaksanakan tugas diakonat melayani altar-Mu yang kudus. Utuslah Roh Kudus-Mu, kuatkanlah mereka dengan sabta karunia rahmat-Mu, agar para hamba-Mu ini sanggup melaksanakan tugas pelayanan dengan mulia, dengan setia. Limpahkanlah kepada orang-orang ini kebajikan cinta kasih yang sejati, perhatian untuk yang sakit dan miskin, kewibawaan yang penuh kerendahan hati, kehidupan yang teratur, rapi, dan kesucian yang tak tercela. Semoga tingkah laku mereka menyelarkan perintah-perintah-Mu, sehingga umat-Mu dengan rela hati meneladani contoh kesucian mereka. Semoga mereka tetap kuat dan setia dalam Kristus, berani menjadi saksi bagi dunia akan kesetiaannya terhadap hati nurani. Semoga para hamba-Mu ini meneladani Putra-Mu yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, sehingga mereka pantas mengambil bagian dalam kekuasaan-Mu di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Damai sertamu. Damai sertamu bersama. Damai sertamu. 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 Damai sertamu.
Damai sertamu. Maju sini kemarin. Inilah kita punya diakon yang baru. Allah yang Maha Agung, Engkau telah berkenan menerima kasih Santa Perawan Maria, Bunda tersuci Putra Tunggalmu. Terimalah kurban persembahan kami dalam rupa roti dan anggur ini. Berdoalah saudara-saudari agar persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak pantasnya Bapa kami mengatakan kemuliaan-Mu yang terlantur pada wajah para kudus-Mu, terutama pada peringatan Santa Perawan Maria ini. Kami mengagungkan kemuliaan-Mu dengan menggemakan lagu pujian, sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih-Mu ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria, hamba-Mu yang bersahaja. Lewat Dia Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula laskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau. Maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama mereka dan dengan suka hati bernyanyi. Syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami bacakan hingga Engkau datang.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Petrus Turan. Ingatlah juga akan para hamba-Mu ini yang hari ini Engkau jadikan pelayan gereja serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nosque sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tuae adjutia peccatos imur semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, damaiku, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Kita saling memberikan tanda damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Semoga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut memberikan kita kehidupan yang kekal.
Berita acara tabisan diakon. Pada hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023, Yang Mulia Uskup Agung Kupang Monsenyor Petrus Turang telah menabiskan diakon di Seminari Tinggi Santo Mikhael Penfui Kupang. Diakon-diakon yang ditabiskan: Diakon Apolonius Watner Panggadora, Keuskupan Agung Kupang; Diakon Dominikus Yolinto Kami, Keuskupan Agung Kupang; Diakon Herman Putra Mbuijoka, Keuskupan Agung Kupang; Diakon Canisius Alvino Rajakia, Keuskupan Agung Kupang; Diakon Lukas Franciscus Heriwig Tom Konterius, Keuskupan Agung Kupang; Diakon Octavianus Udeta, Keuskupan Agung Kupang; Diakon Robin Henricus Claude Canosa Lopez, Keuskupan Agung Kupang; Diakon Virgilius Mandonsa, Keuskupan Agung Kupang; Diakon Wilfridus Arnoldus Astuwungo, Keuskupan Agung Kupang; Diakon Engelbertus Nahak, Keuskupan Atambua; Diakon Marcelinus Demetri Mali, Keuskupan Atambua; Diakon Prudentius Naikovi, Keuskupan Atambua; Diakon Arnoldus Yansen Teguh Bebo, Keuskupan Weetebula; Diakon Bonifacius Christian Darus, Keuskupan Weetebula; Diakon Florianus Emmanuel Ngongo, Keuskupan Weetebula; Diakon Hieronymus Talo, Keuskupan Weetebula; Diakon Josinto Boy Orlando Chandra Anin, Keuskupan Weetebula; Diakon Cletus Evantinus Ngeta, Keuskupan Weetebula; Diakon Dominikus Evendroe Gultom, Kongregasi Putra-Putra Hati Tak Bernoda Maria; Diakon Emilianus Dunga Koten, Kongregasi Putra-Putra Hati Tak Bernoda Maria; Diakon Engelbertus Seran, Kongregasi Putra-Putra Hati Tak Bernoda Maria; Diakon Joao Martino Envein, Kongregasi Putra-Putra Hati Tak Bernoda Maria; Diakon Ponsianus Ladung, Kongregasi Putra-Putra Hati Tak Bernoda Maria; Diakon Julius Nahak, Ordo Scholarum Piarum. Doa kita, semoga mereka tekun dan setia dalam menjalankan pelayanan gereja sebagai diakon. Diberikan di Kupang 31 Mei 2023. Salam dan berkat Uskup Pentabis Monsenyor Petrus Turang, Uskup Agung Kupang. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan Ekaris Tabisan Diakon dengan doa. Tuhan bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi umat. Dengan karunia Roh Kudus, Engkau telah menyucikan dan menabiskan ke-24 hamba-Mu untuk jabatan diakon. Semoga kami bergembira menyambut putra-Mu yang ketika berada dalam rahim ibunya disambut dengan sukacita oleh Santo Yohanes. Berkatilah hidup kami agar menjadi tanda kehadiran Yesus Kristus putra-Mu, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Dimuliakanlah nama Tuhan. Pertolongan kita pada nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus turunlah atas saudara-saudari sekalian, atas keluarga-keluarga putra-putranya menjadi diakon, atas para diakon dan saudara-saudara sekalian,
dan menetaplah untuk selamanya. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Para imam, saudara-saudara yang terkasih, satu kata saja, terima kasih. Terima kasih kepada keluarga, para diakon yang sudah memberikan anak-anak mereka untuk pelayanan dalam gereja. Terima kasih kepada preses, para pembina di Seminari Tinggi Santo Mikael ini, baik imam dan awam, karyawan-karyawati yang sudah menghantar mereka sampai detik ini dan tidak ada yang jatuh, berarti kesehatan mereka agak kuat, ya. Terima kasih kepada mereka semua yang sudah mempersiapkan liturgi kor yang bagus pada hari ini. Tidak usah tepuk tangan. Nah. Terima kasih kepada seluruh umat yang sudah datang untuk mendoakan, bukan untuk memotret para diakon ini. Semoga doa Anda sekalian itu akan menghantar mereka kepada imamat sebagai seorang imam. Para diakon akan pulang ke tempatnya masing-masing. Yang diakon di Keuskupan Agung Kupang akan masuk sentrum selama kurang lebih 3 bulan lebih, ya. Nanti sudah itu ada 3 orang dari Keuskupan Agung Kupang akan yang keluar pergi di Palembang dengan Tanjung Selor diakon, sebagai bagian dari kerjasama domestik pewartaan iman misioner dengan lain. Bukan hanya mereka saja yang bisa pergi misioner domestik, kita juga bisa. Saya ucapkan selamat kepada semua diakon, kepada semua tarekat keuskupan yang memiliki diakon baru pada saat ini. Semoga kehadiran rahmat Tuhan selalu memberikan kepada kita permohonan yang lebih besar agar tidak pernah kekurangan gereja kita dengan pelayan-pelayan yang baik, pelayan-pelayan yang seperti Yesus Kristus datang untuk melayani. Selamat pesta semua. Sedikit-sedikit saja, tidak usah terlalu, karena ini baru diakon. Sebenarnya kalau diakon tidak usah terlalu banyak pesta dengan lain. Tapi saya dengar sudah penuh dengan genderang dengan lain sebagainya. Mau rayakan itu pesta, tapi sudah terserah kepada kami. Sekali lagi terima kasih.
perhatian untuk kita sekalian.